hadir bersama studio melalui Zoom. Halo Ustaz. Terima kasih, Pak Indra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم،
عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. Alhamdulillah, kita bersua kembali di Mata Acara Salam Fajar edisi Tahsin pada pagi Kamis ini. Sekitar 20-an ya, 20-an Muharram sekarang ini. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Ibadah-ibadah kita pada awal pagi tadi, mungkin yang shaum sunnah, mungkin juga yang qiyam gitu ya, yang mulail, juga utamanya yang wajibnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dapat mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salam terus tertuju kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan terus juga para pengajar Al-Quran atau muqri Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan para pecinta pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Keylight yang berbahagia, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita mengenai tahsin atau perbaikan bacaan Al-Quran, utamanya mengenai tajwidnya ya. Masih di surah Al-Mutaffifin. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kita mungkin di situ ya. Kita di ayat itu kita mulai dari ayat 31 di surah Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا انقلبوا, ya. Di sini kita menjumpai adanya nun sukun bertemu dengan huruf qaf, gitu ya. Di sini kita nanti berurusan atau intinya apa ya, istilahnya adanya nun sukun bertemu qaf ini, huruf qaf itu sebetulnya masih
ber ini ya, masih diucapkan atau makhrajnya itu di lidah sebetulnya huruf qaf itu. Hanya saja lidah yang dalam, pangkal, itu kan ya, gitu. Yang mendekati tenggorokan ya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kemudian terkait misalkan, ini kan lidah bagian dalam ya. Bahkan kalau kita bisa bandingkan bagaimana pengucapan huruf qaf dan kaf ya. Ya. Kalau huruf kaf itu kita bisa padankan dengan huruf k kalau di kita ya. Kalau di bahasa kita, bahasa Indonesia atau mungkin bahasa-bahasa daerah misalkan huruf k gitu ya. K. Nah, huruf qaf itu lebih ditelan lagi, lebih dalam gitu ya. Kalau saya istilahkan mungkin lebih menelan kalau huruf qaf itu. Pengucapannya untuk huruf qaf ya. Nah, kemudian nah, apa namanya? Ko, ko itu huruf qaf gitu ya. Nah, hitungannya tetap masih dianggap sebagai huruf lidah ya, huruf lidah bagian pangkal ya. Nah, eh, yang menjadi ciri khas dari hukum nun sukun atau tanwin yang itu dihukumi sebagai ikhfa ya. Nah, itu huruf-huruf ikhfa itu yang kita apa namanya? Yang kita mungkin sebutkan lagi misalkan kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, tod, to, zo, fa, qaf, kaf. Ya. Nah, ke-15 huruf yang saya sebut tadi itu meliputi beberapa huruf bibir ya, ada sedikit. Selain itu juga huruf lidah sisanya. Nah, huruf lidah. Huruf qaf itu termasuk huruf lidah yang pangkal, ya. Nah, pengucapannya seperti apa untuk ikhfa yang melibatkan huruf qaf di sini? Maka nanti pengucapannya adalah eh, mau apa ya? Mengantarkan makhraj yang apa ya? Membacanya itu posisinya adalah di antara makhraj nun dan makhraj huruf tujuan. Nah, maka nanti ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf, itu nanti bacaan ikhfa-nya nanti menjadi bunyi eng nanti. Wa idza qalabu gitu ya. Engnya pun masih gantung ya sebetulnya. Tidak terlalu nempel enggak, tapi wa idza qalabu gitu ya. Wa idza wa idza apa ya? Kegantung. Kalau saya bahasakan ngegantung itu eh, memposisikan mau ke huruf tujuan, akan menuju huruf tujuan, tapi masih belum nempel ke pengucapan yang huruf tujuan yang aslinya, gitu kan ya. Belum belum sempurna pengucapannya, lebih ke situ sebetulnya. Nah, belum sempurnanya, belum nempel, gitu kan ya. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya adalah wa idza qalabu. Oke, saya kira mungkin itu ya mengenai hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf, hukumnya adalah ikhfa. Eh, yaitu menggantung ya. Jadi arahnya adalah pengucapan menuju ke huruf tujuannya, tetapi masih belum nempel, belum sempurna, belum betul-betul apa namanya mengucapkan seperti huruf tujuannya. Nah, seperti itu. Nah, baik.
Nah, kemudian wa idza qalabu. Oke, kemudian ini di akhir kata wa idza qalabu ila ahlihimu itu ya. Nah, oke, selanjutnya adalah yang kita coba bahas adalah itu adalah pertemuan antara bunyi panjang dengan huruf hamzah. Nah, wa idza qalabu ila ahlihimu itu ya. Itu sekaligus ada dua kali itu. Dua tempat pertemuan antara bunyi panjang atau mad gitu kan ya dengan hamzah. Nah, pertanyaan yang selalu apa ya, yang selalu muncul ketika ada bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah adalah apakah pertemuan bunyi panjang atau mad dengan hamzah itu terjadi di dalam satu kata atau lintas kata, nyebrang kata. Nah, itu. Nah, sebab pertanyaan ini itu berdasar ya. Dasarnya apa? Eh, dari bagaimana para ulama dari sekian generasi itu, dari generasi sahabat kemudian selanjutnya sampai sampai di kita, itu pendapat itu muncul di kalangan para ulama, para mereka ya. Di kalangan mereka itu muncul berbagai pendapat mengenai berapa panjangnya, seberapa panjang sih ketika ada bunyi panjang bertemu dengan hamzah itu. Nah, tapi para ulama yang mereka saya sebut tadi ya, termasuk juga para sahabat, para tabiin, kemudian juga para qori, imam yang 10 itu, yaitu Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir Mekah, Imam Abu Amr Basroh, kemudian Abu Amir dari negeri Syam atau Damaskus dan sekitarnya atau Palestina dan sekitarnya, kemudian Imam Asim, Imam Hamzah Az-Zayyad, Imam Ali Al-Kisai, Imam Ja'far, kemudian apa lagi ya? Itu. Qiraat yang 10 itu ya. Itu. Yang ke-8 tadi Imam Abu Ja'far, sorry. Yang 9 itu ya, Imam Yakub, Basroh. Kemudian yang ke-10 Imam Kholaf. Nah, ke-10 ulama yang saya sebut tadi itu bersepakat untuk menghukumi bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat ya, satu kata itu tidak boleh dua harokat, harus lebih panjang dari dua harokat. Untuk kasus bunyi hamzah, bunyi panjang yang bertemu hamzah dalam satu kata itu tidak boleh atau para ulama tidak ada yang berpendapat membolehkan dua harokat, harus lebih dari dua harokat. Nah, kalau yang lintas kata atau nyebrang kata masih boleh dua harokat. Nah, seperti itu. Nah, dari fakta seperti itu, maka setiap bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah itu mesti dianalisis lebih lanjut. Apakah bunyi panjang dan hamzah ini itu masih dalam satu kata atau lintas kata. Nah, oke. Nah, untuk kasus untuk kasus yang ada di ayat 31 soal Tofin seperti ini. Nah, kita coba pisahkan kata per kata. Oke, kata yang pertama adalah wa. Wawu pertama ya, huruf wawu. Wawu sambung gitu kan ya. Kemudian yang kata kedua adalah idza. Yang ketiga adalah inqalabu. Kemudian yang keempat ila. Kemudian yang kelima adalah ahlihim atau ahlimu. Yang kata keenam adalah inqalabu. Kata ketujuh adalah fakihina. Nah, maka dengan pemisahan kata seperti ini kita bisa menentukan atau jelaslah di pikiran kita bahwa
inqalabu ila atau wa idza inqalabu ila. Di sini ada bunyi panjang inqalabu di akhir kata inqalabu sendiri bertemu dengan hamzah di awal kata ila. Artinya apa? Nyebrang kata, lintas kata, melintasi batas kata. Nah, seperti itu. Nah, bunyi panjangnya berarti kan boleh 2 harokat. Nah, boleh 2 harokat meskipun saya sendiri dididiknya itu 4 harokat. Betul. Sama guru-guru saya itu lebih cenderung 4 harokat. Nah, meskipun masih ada para ulama yang berpendapat boleh 2 harokat. Ya. Sekali lagi, pertemuan bunyi panjang di akhir kata inqalabu bertemu dengan hamzah di awal kata ila di sini. Berarti kan hukumnya adalah lintas kata tadi ya, atau nyebrang batas kata. Pertemuan antara hamzah dan bunyi panjangnya, atau bunyi panjang dan hamzah. Nah, kebolehan 2 harokat ini itu dibahasakan oleh para ulama tajwid ya. Itu dibahasakan sebagai jaiz. Kebolehan 2 harokat itu. Boleh 2 harokatnya. Itu jaiz. Atau mad jaiz. Munfasil. Munfasil bermakna infasola yang fasil infisolan. Bermakna berpisah atau terpisah secara batas kata. Nah, seperti itu. Sambil kita sebetulnya menabung dari contoh-contoh kalimat atau contoh-contoh kata di dalam Al-Quran atau bahasa Arab, itu sambil sebetulnya ya bisa kita bisa kita coba gugah lagi mungkin di beberapa pertemuan selanjutnya nanti. Tapi yang jelas untuk contoh kalimat wa idza qalabu ila di sini inqalabu dengan ila itu beda kata. Inqalabu satu kata, kemudian ila adalah kata yang lain. Ya. Dan pun bunyi panjang yang ada di ujung kata inqalabu, di akhir kata inqalabu, bertemu dengan hamzah di awal kata ila. Nah, artinya berarti pertemuan antara bunyi panjang dan hamzah ini itu nyebrang kata atau nyebrang lintas kata atau istilahnya pertemuan yang lintas kata. Nah, dibahasakan sebagai mad munfasil. Oleh para ulama, mad munfasil ini itu ada sebagian yang membolehkan 2 harokat. Kebolehannya dibahasakan sebagai jaiz. Sehingga ketika kita coba gabungkan istilah ini, mad jaiz munfasil. Nah, oke. Baik. Kemudian selanjutnya, oke, ila ahlihim itu juga sama. Ila itu bunyi panjang di ujung kata ila bertemu dengan hamzah di awal kata ahlihim. Nah, ini pun dihukumi sebagai mad jaiz munfasil. Gitu ya. Lintas kata ya, pertemuan antara bunyi panjang dengan hamzahnya itu terjadi bukan di kata yang sama, melainkan menyeberang batas kata. Nah, baik. Selanjutnya di sini mungkin kalau kita ini ya. Oke, ila ahlihim. Oke. Kemudian mungkin yang kita coba pertegas bahwa ahlihim huruf H ini itu adalah huruf H gede, kan ya? Huruf H nu ageng itu. Pengucapannya adalah tenggorokan bagian dalam ahlihim. Oke ya. Nah, ketika masih mungkin sebagian sahabat mungkin ahlihi, ahlihi, ahlihi atau gitu ya, masih huruf H tenggorokan tengah, coba perdalam lagi. Pastikan pengucapan huruf H itu dalam, tenggorokan dalam, ya. Ahli. Oke. Disilakan mungkin sebagai H gede gitu kan ya.
Ya. Dua anak di huruf H di kata gitu ya. Oh, ahlihi, oke. Ahli, huruf yang keduanya huruf H ya. Kemudian selanjutnya huruf yang keempatnya juga huruf H. Ahlihi. Oke. Baik, selanjutnya ahlihimu qalabu itu juga ada nun sukun bentuk-bentuk huruf qaf seperti yang di awal ayat juga ada inqalabu juga gitu ya. Pun juga di ahlihimu qalabu juga hukumnya adalah ikhfa pada tempatnya nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Oke. Nah, kemudian selanjutnya lagi ini apa namanya? Lanjut di kata yang terakhir di ayat 21, fakihina. Oke, fakihina. Oke. Perhatikan bahwa pengucapan huruf fa ini di sini itu pendek. Fakihin. Berarti ya, fakihin. Ya, bukan fakihin. Awas, itu ya. Fakihin. Pendek. Kemudian ya, pendek. Huruf fa-nya pendek ya. Fakihin. Gitu. Karena apa ya? Ketika sebetulnya mengenai bahasa Arab lagi sebetulnya. Nah, setidaknya kalau kita menjumpai bentuk-bentuk kata benda, yang kata benda itu nanti maknanya sebagai pelaku orang, gitu kan ya. Diistilahkan kalau di ilmu sorof itu isim fa'il, gitu kan ya. Pelaku, kata benda pelaku, gitu kan ya. Kata benda orang, gitu kan ya. Pelakunya, pelaku kata kerja, gitu kan ya. Itu memang tidak semuanya bentuknya fa'ilun gitu, atau sodiqun atau sodiqina atau sebagai ini ya gitu. Dan itu yang mungkin jadi mainannya para santri sebetulnya di pesantren itu. Mainan para santri untuk mengasah apa ya hafalan itu hanya juga. Nah, nah, fakihin pendek ya. Nah, meskipun sebetulnya dalam ilmu qiraat itu ada beberapa para ulama yang justru memanjangkan fakihin ada, tetapi bukan kita yang kita baca biasa di Al-Quran itu menurut qiraat Imam Hafiz dari qiraat gurunya Imam Asim yang kita sedang baca sekarang, yang kita biasa baca sekarang itu fakihin pendek. Nah, sedangkan para ulama yang memanjangkan fakihin itu memang ada beberapa, yaitu Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, gitu ya. Kemudian Imam Abu Amr, kemudian Imam Ibnu Amir, kemudian juga Imam Syu'bah itu panjang. Fakihin, tetapi itu menurut tajwidnya mereka, bukan tajwidnya kita yang biasa terapkan, yaitu tajwidnya Imam Hafiz. Oke, tajwidnya Imam Hafiz itu menyatakan bahwa ayat 31 surah Al-Mutaffifin itu pendek, fakihin. Huruf fa-nya pendek, ya. Nah, maknanya sama sebetulnya, sama-sama kata kerja pelaku, orang yang, gitu kan ya. Kalau dimaknai seperti itu, orang yang, gitu kan ya. Nah, baik. Mengenai kata fakihin di sini dan juga terkait dengan cetakan ya atau istilahnya bentukan kata gitu kan ya. Bentukan apa namanya?
bentukan kata tadi ya, dari kata kerjanya ya. Dari kata kerjanya fakihah gitu ya. Kalau mungkin sahabat-sahabat punya kamus ya, kamus bahasa Arab Indonesia ya. Mungkin yang cetakan yang kalau biasa yang di ini mungkin kalau yang ringan itu kamus Mahmud Yunus ataupun kalau yang rada tebal, yang lebih tebal itu kamus Munawir misalkan gitu ya. Fakih Yafkahu itu di halaman 1069 kalau di kamus Al-Munawir itu artinya riang, takjub, heran. Berarti kan sifat kan ya, sifat atau tabiat gitu. Riang, tertawa, lucu jenaka gitu ya. Itu fakiha itu, fakiha yafkahu. Jadi isim sifat atau istilahnya fiil yang bermakna sifat. Nah, maka bentukan dari kata kerja sifat seperti itu nanti dibentuk kata kerja kata benda pelaku menjadi bentuk yang fa'ilun, fa-nya pendek gitu ya. Seperti kalau fariha yafrahu, maka orang yang bergembira itu farihun atau farihina. Kalau di soal Imran muncul tuh kata farihina, fa-nya pendek, asli pendek. Begitupun fakiha yafkahu, tertawa atau riang, sifat ya, seperti itu. Itu bentukan isim fa'ilnya atau bentukan kata benda pelakunya menjadi fakihina atau fakihuna yang huruf fa-nya pendek. Gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu ciri ya dari bagaimana pembentukan kata benda pelaku dari kata kerja yang terkait dengan sifat atau kata kerja sifat. Dan ya, gitu. Sekali lagi kalau dicontohkan fariha yafrahu kata kerjanya, maka nanti bentukan kata benda pelakunya menjadi farihun atau farihina atau farihuna. Fa-nya pendek. Pun kalau terkait dengan ayat yang sekarang ayat 31 dari bentukan kata kerja fakiha yafkahu menjadi bentukan kata benda pelakunya fakihuna atau fakihina. Huruf fa-nya pendek. Baik. Itu kalau di bahasan di kitab-kitab nahwu yang paling rumitnya atau yang menjadi level mahasiswa itu kitab Alfiyah Ibnu Malik itu terbahas juga ternyata. Nah, baik. Itu dulu untuk sekarang. Untuk bahasan tajwidnya mungkin kita cukupkan di satu ayat itu aja. Di ayat 31 surah Al-Mutaffifin. Sahabat-sahabat yang ingin berpartisipasi bersama kami, masih ada waktu ya, sekitar 4 menit lagi. Silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami di nomor 0812 203 1972. 0812 203 1972. Itu nomor WhatsApp ruang siaran kami. Ada sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung secara interaktif bersama kami di ruang yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id garis miring KLITEID. Sekali lagi alamatnya s.id garis miring KLITEID. Kita sapa dulu sahabat Elianawati, kemudian Ustaz Samsul Basarudin, kemudian sahabat Dea, terima kasih. Para sahabat yang sedang berada di ruang Zoom Meetings bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom atau ruang obrolan. Baik. Selanjutnya di sisa 3 menit ini kita akan coba bahas mengenai makna dari satu ayat tadi ya, ayat 31. Yang sebetulnya ayat 31 ini masih satu narasi atau masih satu kalimat yang atau satu bahasan dengan ayat 29 sebetulnya. Yaitu ketika orang-orang yang bermaksiat itu ajromu itu tertawa mengejek ya. Intinya dia kecenderungan mengejek juga, mengejek terhadap orang-orang yang mukmin. Gitu ya.
pun di ayat yang ini ayat 31 wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza qalabu di mana nalika apa namanya? Berbalik atau pulang gitu kan ya. Ila ahlihim kepada orang-orang yang sesama durhakanya atau sesama kumpulan orang-orang durhaka juga gitu ya. Ila ahlihim itu inqalabu maka mereka kembali maksudnya ya dalam 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 eh, perjumpaan yang satu kumpulan orang-orang yang maksiat tadi inqalabu fakihina halnya atau dalam keadaan yang fakihina yang seperti bahagia tertawa dan ya karena bisa babi istihzaihim gitu ya dengan sebab pengejekan mereka juga gitu loh gitu. Nah, Ustaz Tihyari, ini mungkin ada pertanyaan di Zoom dari WA. oh ya oh ya dari WA ya oke. Untuk foto di atas foto tersebut dari dua kitab Quran yang berbeda tapi dari surat yang berbeda. Foto pertama di akhir bacaan ada tanda berhenti. Di foto yang kedua tidak terdapat tanda berhenti gitu kan ya. Maaf gitu jika saya salah. Oke. Bagaimana menurut Pak Ustadz tentang bacaan dua foto tersebut? Oh, mengenai wakaf ya, tanda-tanda wakaf. Ya, Sebenarnya tanda-tanda wakaf itu gini, dari sahabat Fitri ya. Oke, ya. tanda-tanda wakaf itu sebetulnya ikhtiar dari para ulama sebetulnya. Ada yang mengatakan bahwa kalimat ini ternyata belum selesai gitu ya. Tetapi ada para ulama yang mengatakan kalimat ini sudah cukup untuk secara apa titik koma gitu kan ya. Sudah cukup meskipun masih tersambung dengan apa dengan bahasan yang ayat setelahnya ataupun juga ayat sebelumnya gitu. Jadi sebetulnya dari para ulama sendiri pun ada perbedaan pendapat gitu ya. Tapi biasanya kalau melibatkan wakaf yang mim biasanya wakaf lazim itu para ulama sepakat bahwa harus wakaf di situ. Nah, kalau untuk tanda-tanda yang selain mim wakaf lazim itu para ulama masih berbeda pendapat dan juga masih terbuka untuk perdebatan seperti itu atau musyawarah seperti itu. Kalau nggak Jadi salah wallahu alam. panggilannya pola ini. Ya koflam ya. Koflam Wolfram itu ya. berhenti berhenti lebih utama. Oke, karena di ujungnya ini kan tidak ada eh, apa tanda berhenti ya. Ya, itu. Mungkin sebegitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Oke. kalimatnya Amin, Ustaz. wa ma adraka ma iliyun. Nah, iliyuna gitu kan. Liyuna, oke. Ya, Oke. Nah, itu. jadi berhenti boleh ya, Boleh, karena tidak ada boleh. tanda Karena serupa. setelah ayat wama adroka sebenarnya pertanyaan. Ya, Setelahnya itu jawaban. Gitu. oke. Iya, Begitu Pak Indra. ya, Sudah pukul 6 ya. ya, Kita tutup. enggak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa untuk mengikuti Salam Fajar di edisi hari-hari yang lain termasuk di hari Rabu oleh Ustaz Samsul Basaruddin dan juga tim ekonomi dan syariat Islam dari Masjid Salman ITB. Saya Mari Hari dari PM Salman ITB dan juga Pak Indra nanti yang bertugas ya. Mohon untuk diri hadapan Anda, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan mohon maaf juga apabila ada yang kurang dari kami ya. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustadz. Sami-sami.